Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Pada bab ini nanti berisi tentang penjelasan mengenai SDLC. Jadi SDLC singkatan dari Software Development Life Cycle, atau kadang juga disebut juga System Development Life Cycle. Jadi Software Development Life Cycle atau System Development Life Cycle. Nanti dibahas juga, dijelaskan beberapa model SDLC yang sering digunakan oleh developer. Jadi setelah memahami di bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memilih model SDLC mana yang tepat untuk rekayasa perangkat lunak yang akan dilakukan. Di awal pengembangan perangkat lunak, misalkan para pembuat program atau programmer itu langsung melakukan pengkodean ya perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur atau tahapan pengembangan perangkat lunak, dan ditemuilah kendala-kendala misalkan seiring dengan perkembangan skala sistem-sistem perangkat yang semakin besar. Jadi untuk mengembangkan skala usaha besar secara fungsional itu para konglomerat gitu ya pada zaman dahulu itu, jadi sistem-sistem yang dibangun mengelola informasi, kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan yang berpotensi memiliki data yang besar dan dalam perkembangannya. SDLC atau yang tadi disebutkan Software Development Life Cycle itu proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Jadi misalkan metamorfosis kupu-kupu seperti itu ya, untuk menjadi kupu yang indah ya dibutuhkan beberapa tahapan untuk dilalui begitu. Jadi sama halnya dengan membuat perangkat lunak, memiliki daur tahapan yang dilalui agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas seperti itu. Di sini akan dijelaskan tahapan-tahapan yang ada pada SDLC. Jadi secara global adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada inisiasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah pengembangan konsep sistem, kemudian perencanaan, analisis kebutuhan, desain, kemudian pengembangan, integrasi dan pengujian, implementasi, operasi dan pemeliharaan, kemudian yang terakhir disposisi. Nah, ini yang pertama itu adalah inisiasi ya, atau initiation. Jadi pada tahap ini itu biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Jadi pembuatan proposal proyek perangkat lunak begitu. Jadi kemudian untuk yang kedua adalah pengembangan konsep sistem atau sistem konsep development ya. Itu mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen, misalkan dokumen lingkup sistem, kemudian analisis manfaat biaya, kemudian manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Kemudian yang ketiga itu perencanaan atau planning. Planning itu mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya. Jadi menyediakan dasar untuk
mendapatkan sumber daya atau resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Kemudian analisis kebutuhan atau requirement analysis. Jadi di sini menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak atau user begitu ya, dan mengembangkan kebutuhan user. Itu membuat dokumen kebutuhan fungsional. Jadi pada tahap analisis kebutuhan itu membuat dokumen kebutuhan fungsional. Kemudian selanjutnya adalah desain. Desain ini membuat kebutuhan detail. Jadi mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap. Jadi dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan, begitu kurang lebihnya. Kemudian pengembangan atau development. Jadi pada tahap ini itu mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap. Itu termasuk bagaimana cara memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan. Jadi membuat basis data dan mempersiapkan prosedur kasus pengujian, kemudian mempersiapkan berkas atau file pengujian, kemudian pengodean, pengompilasian, kemudian memperbaiki dan membersihkan program misalkan, kemudian apalagi ke peninjauan pengujian begitu. Jadi pengembangan itu yang terakhir, peninjauan pengujian aplikasi. Selanjutnya itu integrasi dan pengujian atau integration and test begitu ya. Itu mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan, misalkan dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Jadi dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas contohnya, atau quality assurance begitu ya, dan user. Jadi menghasilkan laporan analisis pengujian. Jadi nanti kalau kalian membuat skripsi, nanti kalian harus menghasilkan laporan analisis pengujian aplikasi yang kalian buat. Kemudian selanjutnya adalah implementasi atau implementation, termasuk pada persiapan implementasi. Jadi implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi atau lingkungan pada user begitu ya, dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. Selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkungan produksi atau lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang terakhir adalah disposisi. Jadi disposisi mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Jadi analisis dan desain sering dikelompokkan sebagai proses sistem atau rekayasa informasi, karena pada tahapan ini informasi mengenai kebutuhan perangkat lunak itu banyak dikumpulkan dan diintegrasikan. Jadi ada beberapa model SDLC yang dapat digunakan gitu. Semuanya memiliki kelemahan. Tentunya semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan pada setiap model SDLC. Hal terpenting adalah mengenali tipe pelanggan atau customer begitu ya, dan memilih menggunakan model SDLC yang sesuai dengan karakter pelanggan atau customer dan sesuai dengan karakter pengembang. Model SDLC.
Jadi SDLC itu memiliki beberapa model dalam penerapan tahapan prosesnya. Jadi beberapa model dasar ini akan dibahas pada subbab berikutnya ya. Jadi selain model-model dasar yang akan dibahas, masih banyak model-model yang muncul dengan memodifikasi model-model SDLC dasar. Jadi di sini ada model waterfall, model prototype, kemudian model RAD, model iteratif, dan model spiral. Sekarang yang pertama yang akan kita bahas adalah model waterfall. Jadi model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut model sequential linear atau juga alur hidup klasik begitu. Jadi model air terjun itu menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut, yaitu dimulai dari analisis, kemudian desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Ini ilustrasi dari model waterfall. Jadi sistem atau rekayasa informasi. Jadi di sini ada analisis, ada desain, ada pengodean, dan ada pengujian. Jadi ilustrasinya seperti ini. Model waterfall yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi proses pengumpulan kebutuhan itu dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa misalkan yang akan dibutuhkan oleh user. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu pada tahap ini itu perlu untuk didokumentasikan. Jadi kebutuhan user itu nanti apa saja itu wajib didokumentasikan. Model waterfall yang kedua, kelanjutan dari analisis adalah desain. Jadi desain perangkat lunak itu proses multi langkah gitu ya, yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak itu termasuk dari struktur data, dari arsitektur perangkat lunak, kemudian representasi antarmuka, ada lagi misalkan prosedur pengodean. Jadi tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis, kemudian ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Jadi desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini itu juga perlu didokumentasikan. Jadi translasi kebutuhan dari analisis kebutuhan ke representasi desain. Kelanjutan dari desain itu adalah pembuatan kode program. Jadi desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak begitu. Jadi hasil dari tahap ini, tahap pembuatan kode program itu adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat misalkan pada tahap desain. Jadi hasil itu adalah program komputer. Tahap selanjutnya dari model waterfall itu pengujian. Jadi pengujian itu fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional itu, dan memastikan bahwa semua itu bagian sudah diuji. Itu bagian dari pengujian. Jadi hal ini itu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan begitu ya. Meminimalisir kesalahan atau error, dan itu memastikan keluaran yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini pengujian itu adalah yang utama adalah meminimalisir kesalahan atau error.
Tahap selanjutnya itu pendukung atau support atau maintenance. Jadi pendukung atau pemeliharaan. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu ya, sebuah perangkat lunak itu mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Jadi perubahan bisa terjadi itu karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak misalkan harus beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Jadi tahap pendukung atau pemeliharaan itu dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi gitu dari awal. Jadi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Dari kenyataan yang terjadi itu sangat jarang model air terjun itu dapat dilakukan sesuai alurnya karena beberapa kriteria sebagai berikut ya alasannya. Jadi yang pertama itu perubahan spesifikasi perangkat lunak itu terjadi di tengah alur pengembangan. Yang pertama, jadi ada perubahan spesifikasi. Kemudian yang kedua itu sangat sulit ya bagi pelanggan itu untuk mendefinisikan semua spesifikasi di awal alur pengembangan. Jadi pelanggan seringkali membuat contoh begitu ya, atau prototipe untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut. Jadi yang kedua ini intinya adalah pelanggan sulit mendefinisikan semua spesifikasi di awal alur pengembangan. Kemudian yang ketiga itu pelanggan itu tidak sabar. Jadi pelanggan itu tidak mungkin bersabar begitu mengakomodasi perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan. Jadi dengan berbagai kelemahan yang dimiliki model air terjun, tapi model ini telah menjadi dasar dari model-model yang lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan perangkat lunak begitu. Jadi model air terjun itu sangat cocok begitu ya digunakan. Kebutuhan pelanggan sudah sangat dipahami misalkan, dan kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak itu kecil. Jadi hal positif dari model air terjun itu adalah struktur tahap pengembangan sistem jelas, kemudian dokumentasi yang dihasilkan di setiap tahap pengembangan, dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan. Jadi tidak tumpang tindih, jadi terurut gitu ya dari analisis sampai ke maintenance. Model waterfall itu adalah model SDLC yang paling sederhana. Jadi model ini hanya cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model yang kedua itu yaitu model prototype. Jadi sering pelanggan atau customer itu membayangkan begitu ya kumpulan kebutuhan yang diinginkan, tetapi tidak terspesifikasikan secara detail dari segi masukan atau input misalkan, kemudian proses, kemudian keluaran begitu ya, atau output gitu ya. Jadi di sisi lain itu seorang pengembang perangkat lunak itu harus menspesifikasikan sebuah kebutuhan gitu ya secara detail dari segi teknis, di mana pelanggan sering kurang mengerti mengenai hal teknis ini begitu. Jadi model prototipe itu dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman antara pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas begitu ya spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan itu kepada pengembang perangkat lunak atau developernya. Jadi model prototipe ini itu dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Nah, lalu dibuatkan program prototipe
agar pelanggan lebih terbayang gitu ya dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Jadi program prototype ini biasanya merupakan program jadi program belum jadi begitu. Jadi program ini biasanya itu menyediakan tampilan dengan simulasi alur sistem alur perangkat lunak, jadi sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Jadi ada contohnya begitu ya. Contohnya seperti ini loh programnya begitu. Jadi program prototype ini dievaluasi oleh pelanggan begitu ya, atau user itu sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. Di sini ada ilustrasi daripada ilustrasi model prototype. Jadi di situ ada mendengarkan pelanggan, ada membangun atau memperbaiki mockup, kemudian pelanggan melihat atau menguji mockup begitu ya. Jadi mockup adalah sesuatu yang digunakan begitu ya sebagai model desain yang digunakan untuk mengajar, misalkan untuk demonstrasi begitu, untuk evaluasi desain atau promosi atau keperluan lainnya. Jadi mockup itu sebuah mockup itu bisa juga disebut sebagai prototipe perangkat lunak jika menyediakan atau mampu mendemonstrasikan sebagian besar fungsi dari si perangkat lunak dan memungkinkan si pengujian desain sistem perangkat lunak. Jadi iterasi terjadi pada pembuatan prototipe sampai sesuai dengan keinginan pelanggan atau customer atau user begitu ya. Jadi seiring dengan mengembangkan prototipe, maka sistem perangkat lunak yang sebenarnya dikembangkan juga sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau customer atau user. Di sini ada kelemahan model prototipe. Jadi model prototipe juga memiliki kelemahan gitu ya. Misalkan yang pertama, pelanggan dapat mengubah-ubah spesifikasi kebutuhan. Jadi pelanggan itu dapat sering begitu ya mengubah-ubah atau menambah-nambah spesifikasi kebutuhan. Kemudian karena menganggap aplikasi sudah dengan cepat dikembangkan, karena adanya iterasi ini dapat menyebabkan pengembang banyak mengalah begitu dengan spesifikasi dengan pelanggan begitu ya. Jadi banyak mengalah dengan pelanggan karena perubahan atau penambahan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dibangun begitu. Jadi kemudian yang kedua, kelemahannya itu pengembang berkompromi dengan pelanggan untuk mendapatkan prototipe dengan waktu yang cepat. Itu yang kedua. Jadi begini, pengembang itu lebih sering mengambil kompromi dengan pelanggan gitu untuk mendapatkan prototipe dengan waktu yang cepat itu, sehingga misalkan pengembang lebih sering melakukan segala cara misalkan tanpa idealis begitu ya guna menghasilkan prototipe untuk didemonstrasikan. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan kualitas perangkat lunak itu kurang baik gitu, atau bahkan menyebabkan iteratif tanpa akhir. Jadi permasalahan dapat terjadi pada model prototipe. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perjanjian misalkan antara pengembang perangkat lunak dengan customer gitu ya, atau pelanggan atau user atau apalah, agar model prototipe hanya digunakan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, tapi tidak untuk seluruh proses pengembangan seluruh sistem perangkat lunak begitu. Jadi model prototipe cocok digunakan untuk misalkan menjabarkan kebutuhan pelanggan secara lebih detail begitu ya, karena pelanggan seringkali kesulitan menyampaikan kebutuhannya secara detail, jadi tanpa melihat gambaran yang jelas begitu. Jadi si customer atau pelanggan itu masih bingung juga bentuknya seperti apa sih, akhirnya
timbullah model prototype ini. Jadi untuk mengantisipasi agar proyek dapat berjalan sesuai dengan target waktu misalkan dan biaya di awal, maka sebaiknya sih spesifikasi kebutuhan sistem harus sudah disepakati oleh pengembang dengan pelanggan secara tertulis begitu. Jadi dokumen tersebut itu menjadi patokan begitu ya, agar spesifikasi kebutuhan sistem itu masih dalam ruang lingkup proyek gitu. Jadi model prototype itu kurang cocok untuk aplikasi dengan skala besar, karena membuat prototype untuk aplikasi skala besar itu akan memakan waktu dan tenaga gitu. Model prototype, yaitu kesimpulannya ini adalah model ini ya, model prototype itu cocok digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan pelanggan begitu. Jadi untuk menggali spesifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih detail, tetapi beresiko tinggi gitu terhadap membengkaknya biaya dan waktu proyek begitu ya. Model SDLC selanjutnya yaitu model RAD. Jadi RAD ini kepanjangan dari Rapid Application Development. Itu adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Inkremental itu apa ya? Berkembang sedikit. Jadi berkembang sedikit tapi secara teratur begitu. Jadi RAD tadi itu model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Itu jadi model RAD itu adalah adaptasi dari model air terjun versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model air terjun misalkan untuk mengembangkan setiap komponen perangkat lunak. Jadi jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan lingkup perangkat lunak dibatasi dengan baik, sehingga tim dapat menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek begitu. Jadi model RAD itu membagi tim pengembang menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen masing-masing tim begitu ya. Tim pengerjaan itu dapat dilakukan secara paralel. Nah, ini adalah ilustrasi model RAD. Jadi ada pemodelan bisnis, ada pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, kemudian pengujian dan pergantian. Itu contoh gambar di sini dikerjakan oleh 3 tim. Jadi model RAD ini tadi sesuai gambar yang tadi begitu ya. Yang pertama adalah pemodelan bisnis, kemudian pemodelan data, pemodelan proses, pemodelan aplikasi, pengujian dan pergantian. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu tentang beberapa langkah dari model RAD. Jadi yang pertama itu pemodelan bisnis. Jadi pemodelan bisnis itu pemodelan untuk memodelkan fungsi bisnis begitu, untuk mengetahui informasi apa kira yang terkait proses bisnis. Jadi informasi apa saja yang harus dibuat, kemudian siapa yang harus membuat informasi itu, kemudian bagaimana alur informasi itu, kemudian proses apa saja yang terkait dengan informasi itu. Nah, itu misalkan di pemodelan bisnis. Kemudian yang kedua itu pemodelan data. Jadi memodelkan data apa saja begitu ya yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis, dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data-data yang lain. Gitu. Setelah pemodelan data ada pemodelan proses. Jadi kalau pemodelan proses itu mengimplementasikan fungsi
fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data misalkan. Jadi pemodelan proses itu mengimplementasikan fungsi bisnis begitu. Kemudian selanjutnya itu pembuatan aplikasi. Jadi pembuatan aplikasi ini mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. Jadi pembuatan aplikasi ini nanti membuat program gitu ya. Jadi model RAT itu sangat menganjurkan pemakaian yang sudah ada itu jika dimungkinkan. Kemudian yang terakhir itu pengujian dan pergantian. Jadi menguji komponen-komponen yang dibuat seperti model sebelumnya ya, ada pengujian. Jadi itu menguji komponen-komponen yang dibuat. Jadi jika sudah teruji oleh tim ya, pengembang komponen dapat beranjak untuk mengembangkan komponen berikutnya. Selanjutnya adalah kelemahan model RAD. Jadi RAD ini kelemahannya itu memerlukan sumber daya manusia yang besar. Jadi untuk membuat sistem perangkat lunak dengan skala besar, maka model RAD akan memerlukan sumber daya manusia begitu ya, yang cukup besar untuk membentuk tim-tim mengembangkan komponen-komponen. Kemudian yang kedua itu akan gagal dalam mengembangkan perangkat lunak. Itu maksudnya jadi jika tidak ada persetujuan begitu ya untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat atau rapid, maka proyek dengan model ini akan gagal. Jadi karena hanya akan bingung begitu mendefinisikan kebutuhan pelanggan atau customer atau user. Yang kedua, kemudian yang tiga, terlalu banyak campur tangan antar tim. Jadi jika sistem perangkat lunak yang akan dibuat tidak bisa dimodulkan atau misalkan dibagi-bagi begitu ya menjadi beberapa komponen, maka model RAD ini tidak dapat digunakan untuk membuat sistem perangkat lunak ini karena terlalu banyak gitu ya campur tangan antar tim gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak cocok untuk sistem perangkat lunak yang memiliki resiko teknis sangat tinggi. Jadi model RAD ini tidak cocok begitu ya digunakan untuk sistem perangkat lunak yang memiliki resiko sangat tinggi begitu, misalkan menggunakan teknologi baru yang belum banyak dikenal dan dikuasai oleh pengembang. Kriteria proyek untuk model RAD. Jadi ada model RAD itu cocok diterapkan apabila memenuhi kriteria proyek begitu sebagai berikut ya. Jadi yang pertama tuh anggota tim itu sudah berpengalaman. Jadi anggota tim itu sudah berpengalaman mengembangkan perangkat lunak yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah pengembang memiliki komponen sistem yang bisa digunakan kembali. Ini misalkan jadi pengembang sudah memiliki komponen-komponen sistem yang bisa digunakan kembali dalam proyek tersebut. Dari dasar konsep model RAD ini itu muncul model-model yang berdasar atau memodifikasi dari model RAD ini. Jadi ada dua. Jadi yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak tangkas ya, tangkas atau agile software. Itu dimana interaksi antar anggota tim dan pelanggan itu dianggap sebagai hal yang penting. Jadi lebih dari perangkat ataupun proses pengembangan perangkat lunak. Jadi hal ini itu ditujukan agar pengembangan bersifat sangat tangkas dalam menangani perubahan yang terjadi begitu. Jadi contoh pengembangan perangkat lunak agile software itu adalah Scrum dan pemrograman ekstrim gitu. Jadi yang pertama pengembangan Scrum atau semua tim. Jadi semua tim yang terlibat di dalam proyek itu bekerja secara overlapping tumpang tindih begitu ya, sesuai dengan kebutuhan sumber daya pada proyek
pada proyek perangkat lunak gitu ya, agar dapat meningkatkan kecepatan pengembangan dan meningkatkan kecepatan pengembangan dan fleksibilitas. Jadi peranan setiap tim itu di dalam model Scrum itu telah ditentukan. Kemudian pengembangan pemrograman ekstrim atau extreme programming. Jadi mengizinkan tim atau pengembang itu untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan atau customer, jadi atau user ya, atau maupun sesama pembuat program atau programmer. Jadi ciri khas dari model ini adalah komunikasi gitu ya, yang dilakukan setiap hari atau setiap ditemukan hal-hal yang kurang jelas begitu, langsung tanya ke pelanggan atau customer begitu. Jadi model ini tuh sangat mengandalkan adanya umpan balik begitu antar model ini tuh mengandalkan adanya umpan balik atau feedback, sehingga dibutuhkan anggota-anggota tim yang berkelas. Selanjutnya dari model iteratif, model SDLC ya. Ini model iteratif. Jadi model iteratif, di sini ada ilustrasi model iteratif. Dimulai dari analisis, desain, kode, kemudian uji. Jadi model iteratif itu mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototype. Jadi model incremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak begitu ya, yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Jadi seperti gambar ya. Jadi model incremental itu dibuat untuk mengatasi kelemahan dari model air terjun yang tidak mengakomodasi iterasi dan mengatasi kelemahan begitu dari metode prototype yang memiliki proses terlalu pendek. Jadi dan setiap iteratif prosesnya itu tidak selalu menghasilkan produk, atau bisa hanya prototype saja. Jadi model incremental itu menghasilkan produk atau aplikasi untuk setiap tahapan increment. Model incremental itu sangat cocok digunakan jika staff yang memiliki pergantian itu turnover yang tinggi, sehingga staff itu dapat terus ikut dalam pengembangan perangkat lunak begitu. Jadi mekanisme tahapan incremental itu perlu direncanakan terlebih dahulu agar hasil produk dan pengerjaan begitu ya, hasil produk atau pengerjaan setiap tahapan increment menjadi lebih baik. Model iteratif itu gabungan model waterfall dan prototype. Jadi model iteratif itu merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototype. Model ini cocok misalkan ya digunakan pengembang dengan turnover staff yang tinggi. Model SDLC selanjutnya yaitu model spiral. Jadi model spiral atau spiral model itu memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Jadi model spiral itu menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya atau increment. Jadi pada iterasi awal maka yang dihasilkan adalah prototype, sedangkan pada iterasi akhir yang dihasilkan adalah perangkat lunak yang sudah lengkap begitu. Jadi model spiral itu dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga dengan wilayah kerja. Jadi ada model spiral ini mempunyai wilayah kerja atau task region. Banyaknya wilayah
wilayah kerja atau task region tadi ya, biasanya di antara 3 sampai 6 wilayah itu contoh, kurang lebihnya adalah yang pertama komunikasi dengan pelanggan atau customer communication. Jadi aktivitas ini diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang atau developer dan pelanggan atau customer. Kemudian selanjutnya itu perencanaan, perencanaan atau planning begitu. Jadi untuk mendefinisikan sumber daya, waktu dan informasi yang terkait dengan proyek, itu planning. Selanjutnya analisis resiko atau risk analysis. Itu untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen, itu untuk analisis resiko. Selanjutnya rekayasa atau engineering. Jadi rekayasa atau engineering itu untuk membangun satu begitu ya, atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak. Misalkan dapat juga berupa prototype. Selanjutnya konstruksi dan peluncuran, construction and release. Jadi aktivitas ini, aktivitas konstruksi dan peluncuran ini itu untuk mengonstruksi, misalkan menguji, kemudian melakukan instalasi dan menyediakan dukungan terhadap user. Itu misalkan dari segi dokumentasi dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelanggan. Jadi dibutuhkan, jadi evaluasi pelanggan ini tuh untuk mendapatkan umpan balik begitu berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa dan diimplementasikan misalkan pada tahap instalasi. Jadi di sebelah kanan ini ada gambar ilustrasi model spiral begitu ya. Jadi ada beberapa wilayah di situ yang disebut dengan task region. Jadi setiap wilayah kerja terdiri dari kumpulan pekerjaan atau task set yang tergantung pada karakteristik proyek yang dikerjakan begitu. Kemudian semakin besar suatu proyek itu, maka kumpulan pekerjaan di dalam setiap wilayah kerja juga semakin banyak, bisa dilihat di gambar gitu ya. Kemudian model spiral itu dilakukan searah dengan jarum jam, dimulai bisa dilihat gambar, itu dimulai dari sumbu proyek. Jadi sumbu proyek itu dapat digunakan sebagai awal iterasi ataupun evaluasi dari iterasi yang sudah dilakukan begitu. Jadi pada gambar sebelah kanan itu ya, setiap wilayah kerja itu dibedakan dengan warna wilayah. Jadi seperti gambar, jadi wilayah kerja dibedakan dengan warna wilayah, di mana setiap wilayah berputar itu dengan urutan tertentu. Kemudian pada model spiral itu hasil akhir dan evaluasi dari sebuah wilayah kerja itu akan menjadi inisiasi dari wilayah kerja berikutnya begitu. Jadi model spiral itu cocok digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak berskala besar karena memiliki proses analisis resiko yang dapat sangat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi begitu. Jadi model spiral itu memungkinkan si pengembang itu untuk menggunakan prototipe pada setiap tahap untuk mengurangi resiko. Jadi dari beberapa model SDLC yang sudah disebutkan, yang sudah dijelaskan sebelumnya begitu ya, model spiral itu merupakan model yang bisa memberikan jaminan kualitas yang paling baik untuk aplikasi berskala besar. Jadi penerapan model spiral itu cocok digunakan untuk proyek dengan target waktu dan biaya yang tidak terlalu ketat. Jadi setiap perubahan spesifikasi pasti berisiko pada molornya waktu pengerjaan dan membengkaknya biaya proyek
Model spiral cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar, tetapi target waktu dan biaya itu tidak terlalu mengikat.